Saya pemerannya sebagai Diding. Diding. Iya, anak buahnya Abah yang di bengkel. Abah Fatir ya. Yes, betul Abah Fatir. Jadi ada 4 orang. Jadi Abah Fatir, terus Dudung, Diding, Dadang. Sampai 2020. Ini 2020. Oh iya 2020. Berarti terakhir kali kecelakaan? 2019. 2019. Toh hayang amit-amit. Iya nggak doakin sampai 2020 itu balik juga ya. Kalau Om Bob ini sebagai buruknya apa baiknya? Dua-duanya buruk. Kirain saya lewat dari 15 kecelakaan itu ternyata akhirnya saya istilahnya maksudnya akhirnya die lah ending gitu. Oke, karena memang faktor penyebab kecelakaannya adalah karena Om Bob ini melindas orang kan. Iya. Mau bangkit gak bisa. Gak bisa nih. Waduh. Kayaknya kaki patah nih bilang gitu. Ternyata bener kaki saya sebelah kanan mati, gak bisa diapa-apain. Diem. Pak, Bu, tolong jalur 2 nih. Palanya gede kayak yang diedit gini. Apa? Pakai Photoshop. Pak, kenapa Pak? Pantari digeleng ku AA. Istilahnya. Dipikir meninggal dunia waktu Ya, itu. dipikir meninggal dunia, ternyata, masih di sini orang gitu kan langsung itu kan kalau hantaman kenceng itu kan pendengaran pasti akan terganggu, pasti akan stop. Gitu. Nggak lama dari situ sekitar berapa menit langsung suara semua kedengaran, ada yang teriak lah segala macam, ada yang tolongin segala macam. Nah, yang saya pikirkan itu adalah yang saya geleng. Oke, karena memang faktor penyebab kecelakaannya adalah karena Om Bob ini melindas orang kan. Iya gitu. Yang dipikirin pertama kali bukan dirinya sendiri, tapi Bukan bagaimana nasib orang yang digeleng sama Om Bobby gitu. Iya betul gitu kan, karena takut terjadi apa-apa kan segala macam. Itu kan aduh sayang banget gitu ya. Karena kan dari semua kecelakaan saya yang 15 itu kan tunggal semua. Iya. Tidak berurusan dengan yang lain-lain. Kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Nah, pada saat saya mau duduk, aduh nggak bisa duduk nih. Mau bangkit nggak bisa. Nggak bisa nih. Aduh, kayaknya kaki patah nih bilang gitu. Ternyata bener kaki saya sebelah kanan mati, nggak bisa diapa-apain. Yang kanan. Ya, waduh patah. Ya udahlah, saya ngesot aja nih, ngesot. Bahasa gaul ngesot. Aslinya ngesot. Pas mau ngesot gini, waduh nggak bisa nih. Buka nih sarung tangan. Pas buka sarung tangan, ini kelingking ini ke sini. Edan. Ya, telapak tangan ke sini. Udah, itu saya Diem. Pak. Bu, tolong jalur 2 nih. Jalur 2 Nagrek. Pak, tolong. Ya sebentar ini banyak kendaraan. Atas saya bis Budiman, di bawah Prima Jasa. Waduh. Aduh Pak, akhirnya digotong lah, dibawa ke pinggir, dibawa ke UGD Rumah Sakit Cicalengka. Masuk ke Rumah Sakit Cicalengka, itu saya ngalihin sakit kaki saya kan karena mau di kayu ya, maksudnya mau di gips segala macam. Ini sebelah ada pasien nih. Palanya gede kayak yang diedit gini. Apa? Pakai Photoshop. Saya nanya sama bapaknya, ting bapaknya ting emangnanya, Pak, eta kunaon? Aduh bagong di Cicalengka, Allahu Akbar. Aduh bagong kumaha carita, eta sirah badag gitu nya. Bilang gitu. Oh, ya udah, Pak, diem Pak ya, ini mau di kayu Pak. Nah, kata dokter, oh iya dok, sok dok. Nah, udah, nggak lama tuh datang satu ranjang lagi tuh didorong set masuk, lagi dibersihin tuh bapak udah. Nanya lagi dong, ngalihin sakit, bener. Pak, kenapa Pak? Pantari digeleng ku AA. Oh Bapak, mohon. Aduh, tapi Bapak tuh serius Pak, tuh kunaon naon? Tuh abi mah pokoknya mau orang tangan truk. Jadi ternyata kecelakaan itu diawali oleh si Bapak itu diserempet sama truk. Sama truk gitu lah. Akhirnya bapaknya jatuh. Nah, saya masuk. Gitu sebagai Dewa Odin deh gitu. Yang Dewi Kuan Yin. Masuk maceleng ke pinggir dan pemantalan itu mengakibatkan banyak kerusakan di tubuh Om Bob ini. Begitu. Dan akhirnya Bapak itu mah pulang ke Garut dan tidak mempermasalahkan digelengnya sama Om Bob gitu. Kan diselesaikannya langsung di situ, Pak. Di mana tidinya di ranjang itu? Pak hampurannya Pak, itu udah amat tuh salah mah truk. Yang satunya Bapak Pak, nah dah abi mah tuh salah tuh kurang naon cenah. Abi mangan potong hungkul itu kayak bade dilereskeun di alternatif bond. Nya, alternatif bond tetap. Oh gitu nya satu abi mah lanceng. Om Bob lanceng ke mana? Hasan Sadikin. 2 minggu aja.
Akhirnya di kelas 2, ternyata di kelas 2 6 ranjang semua yang kecelakaan, Pak. Jojorowokan gila, Pak. Wah, ieu mah jojorowokan takbiran ti heula. Kumaha? Pas lebaran. Bukan kan kecelakaannya Februari tanggal 19 saya ya. Sekamar kelas 2 nih, ada yang VIP penuh cenah ya. Jadi yang kelas 2 yang kamarnya yang ranjangnya 6. 3. Takbiran, Pak. Anu takbiran. Anu amuk-amukan. Edan tuh. Iya mah orang juga di barak perang aja. Wah, edan ini semua bener ya yang kudu pindah. Udah pindah lagi kamar ya. Ke yang kosong. Oh, aman, ya kan? Dari 6 kasur saya cuma dapat 1 kasur akhirnya. Oke. Di kamar sebelahnya. Angger takbiranna mah kadengi. Dan sampai sekarang saya temenan sama dia. Sampai sekarang jadi CS. Jadi yang sepasien sekamar itu temenan sama kita sekarang. Oke, karena mempunyai latar belakang yang sama akibat kecelakaan itu. Lain, karena terbuka kanyeri. Pak. Dan dia itu dulu sampai sekarang kerja di salah satu hotel di Bandung. Jadi bagian laundry. Oke. Tiap hari, Pak. Ya, itu dimulai dari jam 5 sore sampai jam 1 pagi. Itu kerjaannya ngitung, Pak. Ngitung naon? Teu nya wae oge. Pokona geus mah takbiran ngitung. 1, 2 sampai 38. Hitung. Tinggal penting eta teh. Terus takbiran. Gelo tuh. Gelo. Ya. Tah, pas 38 cicing, kurang sok ditemalan. 38. Jadi sebenarnya itu udah sekamar itu sebenarnya gelo kamu aja sebenarnya. Dan saya nanya akhirnya kenapa Pak? Itu kenapa anaknya kok begitu teriak-teriak ngitung terus sama takbiran. Bukan si Ate kerja di bagian laundry. Ngitungin spray. Pantes aja. Seorang teh ngapain ngitung yang rajet aja. Gila aja. Aduh, tapi ya itu semua jadi akhirnya jadi teman semua itu yang sekamar itu. Sekamar itu jadi CS. Iya. Pokoknya mah iya lamun geus keluar orang ngaliwat teh barengnya. Dia kakinya patahnya 3 bagian. Edan. 3 bagian, Pak. Jadi saya maaf ya, saya kalau ke kamar mandi ini ke WC saya harus ketemu kloset duduk. Iya. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya. Si eta potong 3 bagian suku Cingogo. Kumaha carita? Ya orang datang ke imahna di Lembang, pakai krek kene hiji. Si eta krek hiji. Saya krek 2, dia krek hiji. Ya, orang diuk di sofa imah manehna, lalaunan bor. Kita lalaunan set da sieun nya. Nya. Potong teh akan di bongol. Si eta kumaha? Kumaha? Sila dihandap. Edan anjing. Ternyata aya leuwih ti Iron Man anjing ieu. Jelema teu boga rasa atau sarafna beunang ya anjing curah teh. Gila. Edan tuh. Terus orang nanya ke mana nanya. Terus dia mun kontraksi kumaha? Da kumaha tuh kan di bumi makan Cingogo, sanes calik. Edan. Niat make kursi gitu di bolongan kumaha tuh kumahanya anjing. Ribet geus we cenah Cingogo we. Ini mah orang nepikeun ka ayeuna, Pak. Kudu panggil kloset duduk. Nepikeun ka ayeuna. Ya, sedang damung riskan teh Nya. Itu lu bagian Pak, ti ping-ping. Dia 2. Tapi masih bisa Cingogo. Akhirnya gawe deui. Gawe deui akhirnya make itu make naon? Kawasaki RR. Emang tuh ditanya gitu manehna pengobatan lanjutannya di mana gitu. Emang geus beunang we. Geus beunang. Memang kata dokter memang dia udah kena saraf karena kepalanya kan dihantam sama mobil box. Oke, jadi rasa sakit itu tidak dirasa. Ya, itu kan makanya gini. Dari setiap yang apa pernah terjadi itu pasti akan ada kelebihan lah ya. Oke. Nah, yang kelebihan yang saya rasa ke si Harry itu namanya si Harry itu. Terboga rasa nyeri gitu dah. Kan edan gitu ya. Urang oke nu seberapa belas kali masih kena rasa jujuitan mah kerasa gitu kan ya. Yeah. Cuman kalau untuk luka bakar maksudnya ada kan jahitan saya kan kebuka ya. Bolong kan sampai keluar apa nanah segala macam itu saya udah enggak rasa karena saya udah biasa kalau luka-luka kuat paret segala macam saya udah Makanya kan ada beberapa orang yang kuat luka apa, kuat luka apa, geus biasa ini potong mah gitu kan. Ini geus biasa dikadek, ini geus biasa gitu.
Ada gitu Pak, ada yang kayak begitu itu antik katanya, antik asli. Nah itu saya dipertemukan di Hasan Sadikin itu Pak. Dengan orang-orang seperti itu. Oke, jadi Gitu, Pak. yang bisa gue ambil adalah ketika lu mengalami kecelakaan yang luar biasa, lu pasti ada kekurangan. Tapi ternyata Tuhan menyelipkan kelebihan juga. Iya. Dan kelebihan itu beda-beda di tiap orang. Beda-beda. Tapi dah sebenarnya kekuatannya itu halah dikembalikan ke dirinya lagi. Karena kan badan kita ya kita yang punya. Oke. Gitu loh. Makanya kan pada saat si dokter bilang saya divonis 3 tahun nggak bisa jalan, urusan dapur kumaha ya, gitu kan. Ya, Iya. itu yang saya pikirkan. Kumaha ya rumah tangga dan Ya, sebagainya. bener nggak? Urusan dapur ya kumaha ya, urusan budak sekolah, susu segala macam belanjanya terus kumaha gitu kan ya. Wah nggak bisa, gitulah, nggak bisa gitulah. Makanya saya diranjang, itu saya marah-marah sama badan saya sendiri. Saya marah. Marah-marah sama diri sendiri. Sia, suku, isuk tuh bisa lempang, uang diganti. Gitu. Jadi harus begitu. Karena pressure-nya ya harus ke apa namanya? Ke batinnya kita. Jadi lu tuh bisa gitu loh. Apalagi sekarang udah di pet, apalagi sekarang udah di besi ya. Oke. Otomatis kan logiknya lebih kuat Oke. daripada si tulang gitu kan ya, udah jadi topangan. Berarti kan otomatis lu kuat gitu loh. Masa sih nggak bisa dipakai jalan? Iya. Gitu loh. Berjalanlah, latihan lah. Nah, sampai hari ini saya latihannya sama portal rumah tuh ya. Kan saya bela diri juga nih ya. Muay Thai ya. Muay Thai ting silat. Iyalah ya, kumpu panda pokoknya. Nah, ini paha saya ini kan besi nih. Paha saya kan ini besi, Pak. Besinya kan ditanam di tulangnya. Yang portal ya, kontrang tang ya, security komplek deh. Pak, kemana tuh Pak? Latihan olahraga, sih teh. Udah temen yang lain, itu gandeng, gentrung, itu Pak. Jadi dari semua apa ya, sakit, mau sakit pilek, mau sakit batuk ya. Ini menurut saya ya. Iya. Mau sakit pilek, batuk, apalagi yang sampai parah kecelakaan segala macam. Kalau nggak bisa dimotivasikan sama diri sendiri, di set sama diri sendiri, ya itu nggak akan selesai. Setuju. Jadi sugesti dari diri sendiri tuh yang paling kuat ya. Nah itu. Makanya kalau dokter tuh kalau ada orang yang sakit selalu bilang gini, besok juga sembuh Pak. Itu sebenarnya dia sedang berusaha untuk mensugesti Betul. pasiennya untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Tapi ya. kadang-kadang kan mereka juga tidak begitu Pak. Ya, dokter kan kadang-kadang juga suka mematahkan semangat juga kadang-kadang. Pernah dipatahkan semangat oleh dokter? Banyak Pak. Banyak lah. Oke. Banyak. Oh ini keganggu. Kan sampai sekarang juga saya keganggu ini Pak. Gitu. Tapi ya tetap ya berusaha ya. Berusaha. Karena Karena balik lagi ke dirinya sendiri. Seperti yang tadi dibilang, vonis 3 tahun gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata dalam waktu 6 bulan udah bisa ngapa-ngapain. Dan itu stimulasinya itu adalah ditemukan dari diri sendiri. dari sendiri. Ya. Sugesti itu. Iya gitu loh. Kayak gini. Saya kan di ruang tengah kasurnya kan. Kasur yang khusus buat yang patah-patah ya. Jadi dari rumah sakit itu dibawa ke rumah. Jadi saya akhirnya tidur di ruang tengah. Nah, saya kan di Pampers pada saat itu. Pakai popok. Iya, pakai Pampers ya. Maksudnya nggak pakai popok kan. Semua maksudnya kegiatan semua di kasur gitu kan. Pada saat kamar mandi kebuka, itu saya ngobrol gitu loh. Aing suka di situ. Ngerti gak? Mensugesti diri sendiri. Iya. Saya besok harus di situ. Gitu loh. Oke. Dan itu terjadi. Gitu. Jadi emang kekuatan yang paling luar biasa itu dari diri sendiri ya? Iya itu udah pasti pisan. Itu saya rasain semua. Dan itu terjadi? Iya itu kemarin saya gitu. Oke. Gitu loh. Ngeri. Bun, iya mah kudu ka Pangandaran. Ngapain? Nyah yang lompat we di pasir. Nyampe sana masih didorong pakai kursi roda. Berdiri pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Can wani lompat sama. Bisa coplok deui. Tapi kan sudah ininya kan sudah ke sana. Iya. Gitu loh. Udah pengen di mindset untuk bisa sembuh cepet. Gitu lah. Betul. Gitu. Kekuatan pikiran ya? Iya itu yang gitu. Pokoknya bahagia we. Kudu bahagia we. Bikin set yang bahagia. Jangan bikin set yang kita harus sampai makin terpuruk gitu. Jangan. Oke, gitu. apapun penyakitnya ya teman-teman ya. Apapun penyakitnya. Bahkan ketika kecelakaan hebat seperti Om Bobby sekalipun. Iya, mungkin yang gini gitu kan. Mungkin ada yang lebih parah lagi dari saya mungkin ya. Yang istilahnya kakinya tidak bisa pulih lagi, buntung ataupun maksudnya diamputasi ataupun segala macam kan ada yang lebih gitu ya. Cuman ya itulah mindset itu memang
sehat tuh dari situ, bukan dari sini. iya, dari situ. Om Bob selama perjalanan dari tahun 99 sampai dengan 2019 patah, kemudian kecelakaan, koma dan sebagainya. Orang yang paling berjasa Orang di hidup diri paling berjasa itu ya ibu saya ya. Ibu saya yang paling sabar nemenin saya. Gitu kan. Bahkan ketika pacar meninggalkan pun ibu tetap setia. Tetap setia, almarhum ayah saya juga gitu kan ya. Almarhum saya juga sama kecelakaannya di motor. Meninggalnya karena itu. Meninggal di motor juga sama. Jadi kita memang keluarga motor. Emang basicnya otomotif. Motor otomotif. Terus yang kemarin yang berjasa ya istri saya juga 2019. Oh, menikah tahun berapa sih Om? Pada akhirnya menemukan dipasang di tato 2000 agar jangan. Jadi sekarang saya tahu kenapa cowok-cowok selalu mentato dirinya tanggal 2011. tanggal pernikahannya. 2012 mah dirinya mah kawin jeung saha? Iya mah budak lahir 2012. Oh, budak lahir 2012. Ini anakku lahir tahun 2012. Nikahnya di sini nih. Oh. 2011 gitu. Oh, berarti saking cintanya sama istri sampai ditorehkan di tato di badan gitu ya. Itu satu. Heeh. Semakin cinta. Kedua, menjauhi piributeun. Gitu. Kumaha emang menjauhi piributeun, kumaha emang istrinya rudat apa gimana? Terudet oge, cuma kan sok aya tanggal pernikahan teh gini. Ya, gitu. Kan orang ieu teu masang alarm gitu. Kan di handphone mah kan titit hari ulang tahun pernikahan gitu ya. Tah itu sok poho wae gitu kan. Dicatatlah di tubuh. Catat di sini gitu. Oke, jadi tato yang ada di tubuh Om Bobby ini filosofis juga ya? Iya, ini semua cerita hidup sih sebenarnya mah. Cerita hidup. Oh, semuanya ada tato anak kecil di situ, keluarga. Ini yang kayak di itu ya, yang kayak di kaca-kaca mobil ya. Di belakang gitu ya. Terus ini Dreamcatcher ini dapat suara apa? Dapat nama anak saya dari mimpi. Dapat nama anak dari mimpi. Dari mimpi. Anak berapa sih Om? 2 perempuan, dua-duanya. Perempuan. Nikah dulu deh tahun berapa? 2011. 2011 nikah. Anak 2. Ya. Itu nikah gila. Apa? Sebelum nikahnya juga gila sama keluarga istri. Kenapa? Keren. Nges juga di film-film FTV. Iya we. Nah, maksudnya Om Bob ini tidak diterima di kehidupan mereka. Bukan tidak diterima, di ospeknya edan. Aslina. Tapi dah memang harus dibegituin kali ya. Emang menikah dengan seorang siapa? Dengan seorang ini Dewi Bunga. Balik. Bunga Desa. Bunga Desa. Anak PRT. Anak PRT. Anak PRT. Oh, jadi memang tantangannya juga luar biasa. Oh, kudu ngalewatan Tarka. Tarka apa? Tarang Karuna. Ya, kudu ngalewatan Tarang Karuna. Kudu ngalewatan Kopasjat. Komandan pasukan hajat. Ya. Dah ya. Tilu ring. Mereka rumah naon. Tilu ring gila. Bener tuh. Jadi kehidupan percintaan Om Bob itu juga tidak kalah seru dibandingkan dengan tadi yang kecelakaan itu. Iya, saya pacaran 6 tahun sama dia. 6 tahun. 6 tahun. Tapi keluarganya setuju. Akhirnya setuju. Berarti sebelumnya nggak setuju. Tepati meureunnya. Tepati. Karena ngelihat Om Bob ini saha gitu. Iya, karena kan sokongan martabak teh ya, jangan bisa goreng atuh nu penting mah eta. Jelas. Gitu. Dah sama itu apa namanya? Yang apa sih namanya itu roti yang gepeng teh, yang panjang teh. Yang bulat teh. Nah, roti buaya. Lain atuh nu bulat. Roti unyil. Juga di Amerika eta. Pizza. Eta. Urang mah mau nyebut bisa di endorse. 2011 menikah sampai pada akhirnya sekarang 2 anak dan perempuan semua. Perempuan. Katanya ini menurut mitos kalau misalkan cowok punya anak cewek berarti cowoknya bandel. Enggak bandel. Setuju gak sih? Enggak. Oh, Om Bobo anak baik-baik berarti. Baik-baik bertanggung jawab. Dan sedikit ya itulah. Bandelnya di motor doang. Kalau ke Saya AW mantep. Saya bandelnya di ini ya apa? Di motor ya saya bandelnya. Tapi ke AW mantep kan? Henteu. Mun ieu mah tuh saya geus setuju meureun ayeuna. Nya. Naon? 7 pemajikan maksudnya. Lain. 7 naon? 7 ieu. 7 nya eta. Tapi orang ruas oge ningali dirimu. Maksudnya gini. Orang kan satu kali kecelakaan biasanya kapok. Nah, dirimu mah asa kayak kecelakaan teh jadi semacam hobi gitu. Bingung saya lagi dibilang hobi ya. Dan itu pun ibu saya bilangnya begitu sama. Heeh, sarua kan? Mana teh hobi-hobi teuing cenah. Kecelakaan teh. Kecelakaan teh dah kumaha. Jadi gini, dari semua kecelakaan itu bukan saya yang buat, Pak. Itu semua kecelakaan di jalan total. Iya, tapi kan pasti ada penyebabnya Om Bob. Gini, iya betul. Ada
pasir di tengah jalan. Terus ya itu yang tadi bapak-bapak tiba-tiba jatuh gitu kan. Makanya jadi gini, semua kecelakaan itu saya tunggal gitu loh jatuhnya. Oke. Jatuhnya tunggal, tidak ada saya berurusan dengan orang lain gitu. Kecelakaan tunggal tuh biasanya penyebabnya adalah yang paling kuat adalah dari diri Om Bob sendiri. Makanya banyak orang yang bilang Om Bob ini kecelakaan tunggal karena mabok. Nah iya itu banyak yang seperti Banyak begitu. yang bilang gitu. Iya banyak yang bilang seperti begitu. Dan diklarifikasi bahwa itu enggak. Tidak gitu loh. Makanya kan pada saat pembuktian itu mabuk tidaknya, itu kan pada saat sudah ada di rumah sakit dan dicek darah kan. Pada saat mau misalkan dioperasi lah ataupun mau diambil tindakan lah, bapaknya mah sadar gitu kan lah. Nah pas sudah sadar baru tanya, kunaon maneh? Keusik bor belokan, asia teh. Ya cuman aing teh geledak aja menang jurang, aya non asup jurang. Oh ya begitu gitulah. Karena ya itu kecepatan itu kan kita tidak akan ada yang pernah tahu di depan kita berapa detik kemudian ada apa kan kita tidak akan pernah tahu. Oke, berarti lamun gitu saya mengidentifikasi nih Om Bob kan teu mabok. Ya, berarti Om Bob mah resep kekebutan ada gitu mah. Iya jelas. Tuh kan berarti mengakui. Iya itu misalnya jelas. Kecelakaan tunggal itu adalah disebabkan karena Om Bob ini sering kekebutan. Jangankan pakai motor gede, pakai Mio oge aing mah kekebutan juga. Emang resepna kekebut? Iya gitu. Gitu. Kadang lawan arah cenah. Kadang lawan arah itu kan apa? Lawan arah. Kamu mau darurat mah ya gitu yang ke kloset duduk mah. Tapi emang Om Bob lamun misalkan pakai motor gede terutama gitu. Emang hawana yang kekebutannya? Kalau dulu mah iya, saya mah sekarang udah enggak. Dulu iya, sekarang enggak. Sekarang udah. Apa yang menyebabkan pada akhirnya enggak deh orang mau kekebutan deui gitu. Awak orang geus potong-potong nuga linu aja. Oh jadi setelah kecelakaan terakhir itu. Nah ini yang sekarang ini alhamdulillahnya ya saya dikasih mungkin ting disentil ting kumaha ya. Speednya itu jadi sedikit kurang sekarang. Nyalinya pun nih saya sekarang udah sedikit beda. Oh lamun dulu mah setelah kecelakaan pun hajar. Dulu mah misalkan orang ke Sumedang yuk Lesat. Sekarang mah entah si dia we tahu Sumedang mah aya di dia oge aya anjing si dia yang seumur di dia ulah jauh lah anjing. Nah gitu sekarang lebih gitu. Geus akal sehatna kudu dipake anjing geus mah hayang tahu Sumedang geus mulai di dia we geus anjing. Ulah jauh-jauh goblok gitu. Jadi gitu tah. Jadi sebenarnya mah ya yang Maha Pencipta itu ingin memberikan konsep seperti ini tuh di awal kecelakaan. Cuma tuh sadar-sadar. Jadi bila kecelakaan terus sampai pada akhirnya 16 kali kecelakaan karek nepikeun ka sadar kieu. Nah gitu tah. Weh angkringan. Terus orang angkringan orang ke Jogja. Gitu kan? Biasanya dibesot. Angkringan wae kan kudu ka Jogja. Biasanya dibesot. Jadi gini, kalau mau saya harus cerita, ini dari 12 orang tim saya ya. Bukan bergajul MC. Jadi ini 12 orang ini speed touring. Jadi memang yang suka kebut-kebutan. 12 orang ini. Sisa 4 Pak sekarang dari 12. Sisanya Iya, sisa 4. Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang udah insaf. Sisanya 4 termasuk saya. termasuk dirimu. Termasuk 4 saya. Kalau yang lainnya masih sering kebut-kebutan? Enggak, kan udah ada yang meninggal. Enggak, maksudnya kan 4 orang nih. Yes. 4 orang ini 3-nya sering kebut-kebutan apa? Tiga-tiganya sama-sama tobat. Sama sekarang. Ininya apa? Ritme apa? Nyalinya udah terkikis sedikit-sedikit. Terkikis. Ya. Dan sekarang udah kayak sama udah keadaan. Sama keadaan yang udah ini Pak, yang udah banyak kendaraan di jalanan sebetulnya gitu loh. Itu yang bikin kita jadi merot. Ya, jadi ada hikmahnya oke gitu. Maksudnya 16 kali kecelakaan pada akhirnya Om Bob berpikir seperti ini. Iya. Dan termasuk kan dulu yang 12 orang ini kan dulu ngumpul nih. Hayang tahu Sumedang nih. Wah, iya tuh Sumedang. Bersaat ke Sumedang. Ya, 2 jam. Edan. 2 jam. Pakai motor-motor besar tuh. Mamam. Ungas euy. Ungas apa ungas? Sangu. Kudu di Sanguan ieu mah. Cirebon, Pak. Edan anjir. Nasi kucing. Ya. Nyambung dah. Di Gerage teh anjing, mamam. Tapi udah balik kudu mau oleh-oleh. Ka Jogja, Pak, lanjut. Edan. Terus di Jogja rek balik eta di kamanakeun nih. Da kudu holiday. Jelas. Bali, Pak. Ya. Jadi orang ngobrol Sabtu penting malam Minggu ka indung urang sacan kawin nih ya, sebelum nikah nih. Mah, mau ngumpul sama anak-anaknya, ya udah sok hati-hati jangan malam-malam pulangnya. Ya. Jangan malam-malam pulangnya. Iya mah, Ya itu baiknya. Bulan hareup. Goblok. Ya
kan enggak. Jadi itu teh ya. Bor aing itu mau kolor bor. Terus dia aya tuh kolor meuli we geus. Kabeh make baju barong, celana barong, celana sepatu dan sandal teh I love Bali. Aduh aing kieu teuing anjir. Itu semua sudah pernah terjadi itu Pak. Masa-masa itu pernah dilewati. Iya itu ada tim speed touring itu orang gila Pak semua Pak. Yang tersisa 4 orang sampai Wah saat itu ini. Bapak kalau dibonceng. Pada zamannya itu Bapak kenal sama saya. Ya. Itu semua disebut Pak. Dari kebun binatang ya. Dari makan makanan. Nyanyian anak-anak ya itu semua pasti akan dilantunkan Pak pada saat dibonceng. Itu Pak. Itu akan pasti itu dilantunkan. Gitu. Berarti saya mengidentifikasi bahwa ketika kehidupan Om Bob ini yang dulunya anggaplah ugal-ugalannya Om Bob ya, tidak diperhitungkan segala sesuatunya. Kehidupan Om Bob ini berubah setelah kecelakaan itu terjadi yang terakhir dan ketika Om Bob ini sudah berumah tangga. Ya. Apalagi ketika mempunyai anak. Sebenarnya perubahan itu tuh sudah dirubah di tahun 2014 pada saat saya pertama kali masuk anak jalanan syuting ya. Oh udah mulai berubah? Iya itu karena kan udah gak ada waktu untuk touring. Ya karena sibuk gawe kan. Udah gak ada waktu touring. Nah pada saat saya dari 2014 itu sampai kemarin tuh itu 2 kali kecelakaan. Ada anjing kecelakaan di wae. Ya itu dari 2014. Dari 2014 sampai 2019 kemarin itu 2 kali kecelakaannya. Yaitu yang 16 terakhir itu ya ini yang patah. Oke. Nah mobil 1 di anak jalanan. Oh di anak jalanan. Muir Pak. Dia kaleng kongguan. Oke, Nuga ini dulu ya. Pak. Gitu. Jadi dari 16 kecelakaan itu dari 15-nya motor. Enggak, 15-nya motor, satunya mobil. Satu mobil. Motor besar berapa kali? 8. 8, sisanya motor kecil. Sisa motor kecil 1. Si satu lagi mobil. 8, 9, 10. 4 deh. Kan itu yang 8 dibenerin Pak. Oh. Yang 8 motor besar itu kan ada yang cuman patah apanya dibenerin lagi gitu. Apa. Gitu. Mobil itu kumaha ceritana? Mobil juga kaleng kongguan. Kumaha maksudnya? Jadi ada genangan air Pak, lagi kencang itu. Lagi kencang abis terowongan, memang hujan juga. Itu ada genangan itu Jagorawi muter Pak. Udah anjing Jagorawi mah emang rawannya dia mah nya. Jagorawi muter saya nggak pakai safety belt. Itu kalau ada fotonya itu saya liatin tuh. Itu udah gitu mobilnya tuh begitu. Oh Om Bob nyetir sendiri? Ya saya ada di dalam itu. Oke. Dari semua kecelakaan yang terjadi Om Bob, apa hikmah yang bisa diambil? Hikmah yang bisa diambil gini, kita harus lebih berhati-hati lagi itu sudah jelas ya. Karena berapa detik kemudian di depan kita itu kita tidak akan ada pernah tahu ya. Yang namanya hidup, yang namanya kejadian apapun ya kita tidak akan pernah tahu. Saya hitungannya sih sekarang detik ya. Hitungannya detik. Udah bukan menit lagi gitu lah. Karena saya sekarang sudah lebih merasakan lebih untuk hati-hati berlangkah ya apa yang harus saya lakukan. Terus kita pun juga harus mendengar apa yang harus kita laksanakan dari para senior kita. Baik itu orang tua ya kan. Baik itu yang kita kakakkan di pertemanan maksudnya di gaul ya di dunia gaulnya mau misalkan mana lancek orang ya kuaing didengeng segala macam lah. Iya. Jadi sekarang harus lebih banyak sharing aja sih sebenarnya. Lebih banyak sharing ya untuk bisa lebih baik lagi aja. Oke, nasihat untuk yang sering pakai motor gede terutama. Nah, ini gimana nih Om? Nasihat untuk yang suka pakai motor besar. Persiapkan badanmu. Dan persiapkan motormu. Karena pada saat badanmu tidak siap, motormu pun juga tidak akan siap. Oke. Ya, jadi begini, sesantai-santai mungkin, serilek-rilek mungkin. Oke. Gitu loh. Naik motor teh, ulah besar-besar. Betul, karena kan kalau hawanya motor gede, cc gede itu arogansinya tinggi. Sebenarnya bukan aroganisme sih sebenarnya Nuga. Tapi apa? Gini, lamun motor cc 1300. Dipakai pelan itu panas Pak, ping-ping ya. Cangkeng panas ya. Jadi kebut-kebutan di jalan itu sebenarnya bukan buat untuk melihatkan eksistensi aing jagoan kekebutan, bukan gitu loh ya. Tapi ya itu kapasitas si motornya yang memang harus
dibegitukan gitu loh, harus dibawa seperti begitu gitu loh, bukan dibawa pelan-pelan gitu lah, cuman tetap hati-hati gitu loh, karena iya lain di sirkuit. Betul, ada orang lain yang juga menikmati jalan. Betul ya, ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada yang nyebrang, nah itu yang kita harus lebih pahami lagi. Gitu Pak. Betul, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Gue banyak belajar dari Om Bobby Saleh Malik ini bahwa ternyata segala kemungkinan di jalan raya bisa saja terjadi. Tapi pilih kemungkinan yang terbaik untuk diri kamu. Bahkan ketika motor kamu sisinya gede dan memilih kecepatan untuk sesuai dengan kapasitas, harus tetap mempertimbangkan aspek yang lainnya. Iya betul. Apalagi kalau misalkan yang sudah sering keluar kota touring, misalkan ke jalur selatan atau contoh aja misalkan ke jalur Pangandaran, belokan di mana itu ada pasir, belokan di mana itu ada lubang, gitu kan? Terus ada tiba-tiba orang nyebrang, itu harusnya sebenarnya udah hatam ya harusnya. Sebetulnya harus udah tahu gitu loh. Nah itu yang untuk bisa meminimalis kecelakaan juga. Begitu. Luar biasa. Bobby lagi. Bobby. Bombay. Bobby Saleh Malik di Jadi Begini Podcast. Aduh, terima kasih Pak ya.